Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai topik 1 pertambangan. Adapun anggota kelompok kami adalah Renaldi Rahmatullah, saya ini dari Senta, Nita Febrianti, dan Zidan Nabil. Baiklah, lanjut. Next. Nama saya Zidan Nabil, saya akan menjelaskan proses yang terjadi di pertambangan. Yaitu ada 4 proses yang terjadi. Yang pertama prospeksi, yang kedua eksplorasi, yang ketiga perencanaan tambang, dan yang terakhir adalah persiapan. Boleh dilanjut, Nita? Oke, proses yang terjadi di pertambangan ada terbagi menjadi 3, yaitu metode tambang terbuka, metode tambang bawah tanah, dan metode tambang bawah laut. Untuk metode tambang terbuka, terdapat 7 metode yang dilakukan. Yang pertama adalah land clearing, yang kedua adalah removing topsoil, yang ketiga adalah removing lapisan overburden, yang keempat dimuat dan dibawa ke overburden disposal, dan langkah kelima adalah digging dan loading. Metode keenam proses pengolahan atau metalurgi, dan metode yang terakhir adalah reklamasi. Kemudian ada beberapa penyakit yang terjadi di pertambangan. Yang pertama adalah pneumoconiosis, adalah CWP atau coal workers pneumoconiosis. CWP adalah pneumoconiosis yang disebabkan oleh inhalasi partikel karbon dari batu bara atau coal, grafit atau carbon black atau karbon hitam. Kemudian ada Parkinson disease. Parkinson merupakan gangguan otak yang disebabkan oleh menurunnya kontrol otot. Gejala penyakit ini cenderung ringan pada awal dan kadang sering diabaikan. Tanda khas dari penyakit ini adalah tremor. Kemudian yang ketiga ada bronkitis. Bronkitis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh terhirupnya udara sisa pembakaran arang batu, semen, keramik, besi, penghancuran logam, serta asbes dan silika dengan ukuran 3 sampai dengan 10 mikron. Kok nggak bisa next nih? Selanjutnya ada asma. Kondisi ini terjadi ketika saluran udara meradang, sempit, dan membengkak, serta menghasilkan lendir berlebihan sehingga kesulitan bernapas. Hal ini diakibatkan oleh minimnya oksigen dalam lingkungan pertambangan. Kemudian ada extrinsic allergic alveoli atau EAA. Penyakit ini disebabkan oleh sensitivitas debu-debu organik dari spora jamur Actinomycetes yang banyak terdapat pada dinding tambang yang basah. Baiklah, selanjutnya adalah faktor bahaya yang mungkin terjadi di pertambangan. Yang pertama adalah timbulnya gas-gas beracun hasil proses blasting atau peledakan. Yang kedua, asap hasil peledakan berpotensi membahayakan kesehatan. Yang ketiga, debu hasil pemecahan batu dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Yang keempat, getaran akibat proses meledakkan lahan pertambangan menggunakan bahan peledak. Yang kelima adalah faktor adanya kebisingan yang ditimbulkan dari mesin crusher ataupun dari bahan peledak. Selanjutnya adalah adanya flying rock yang dapat mencederai pekerja atau terjadinya overbreak atau ledakan yang berlebihan. Baiklah, next. Kok nggak bisa ya? Diklik panah kanan itu aja, yang di laptopmu. Udah nggak bisa. Selanjutnya adalah pengendalian faktor bahaya. Dari getaran itu bisa dilakukan pengaturan waktu tenda ledak, pengaturan arah ledak. Kemudian untuk menghindari terhirup debu itu bisa menggunakan APD seperti safety glass, respirator atau melakukan penyemprotan pemberian sistem sirkulasi exhaust. Kemudian untuk menghindari terhirup gas beracun karena kekurangan oksigen dapat dilakukan penggunaan APD atau penggunaan seperti masker atau pemberian sistem sirkulasi exhaust dan auxiliary fan. Next.
Selanjutnya, untuk mengendalikan kebisingan dapat menggunakan APD seperti earplug atau earmuff. Untuk mengendalikan flying rock dan tertimpa batuan, dapat mengatur waktu tunda ledak, mengatur arah ledak, atau menggunakan APD seperti safety helmet. Kemudian untuk menghindari overbreak, dapat mengatur jumlah, arah, dan pola ledakan. Oke, selanjutnya program promosi higien industri. Yang pertama pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk membina sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta melatih kesiagaan karyawan dalam menghadapi keadaan darurat. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah menyampaikan informasi kepada pihak yang lain. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan, insiden, dan etiologi. Yang keempat, pemasangan poster dan rambu-rambu. Pemasangan poster merupakan salah satu proses pelaksanaan promosi higien industri dengan menggunakan media tertulis yang disertai dengan gambar-gambar yang mudah diterapkan dan efektif dipahami serta visual. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.